Tema kali ini adalah tentang Islam itu adalah agama yang unik. Sebenarnya tidak unik, tapi Islam itu agama yang sangat istimewa. Islam itu agama yang istimewa, agama dari awal diciptakannya manusia, yaitu Nabi Adam dan Siti Hawa. Nabi Adam pun beragama Islam. Jadi seluruh nabi dari zamannya Nabi Adam, kemudian nabi-nabi setelahnya, sampai kemudian Nabi Muhammad SAW, mereka semua itu, para nabi itu beragama Islam. Seluruhnya beragama Islam. Baik Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, dan nabi-nabi yang lain. Semuanya tunduk kepada aturan-aturan Allah. Dan sejatinya sebenarnya kitab-kitab yang Allah turunkan sebelum Al-Quran ada 3 kitab: Taurat, Injil, Zabur. Semuanya juga intinya, semuanya itu adalah firman-firman Allah yang intinya untuk mentauhidkan Allah saja, untuk menyembah Allah saja, memerintahkan kepada peribadatan hanya kepada Allah saja, dan meninggalkan segala macam peribadatan kepada selain Allah. Dan Islam itu luar biasanya relevan, sangat relevan pada setiap zaman, sangat cocok pada setiap zaman ketika akan dilaksanakan atau direalisasikan, baik hukum-hukum secara individu, kemudian hukum-hukum secara masyarakat, dan hukum-hukum pemerintahan. Semuanya sangat relevan pada setiap zaman, kapanpun zaman itu, dan dimanapun Islam itu dibawa akan mendatangkan kemuliaan, akan meninggikan orang-orang yang menegakkan Islam itu, orang-orang yang menjalankan syariat-syariat Islam itu. Kalau syariat Islam yang dijalankan adalah syariat Islam yang berkaitan dengan individu masing-masing, maka orang yang berusaha menjalankan syariat Islam secara yang individu itu akan menjadi orang yang sangat mulia, akan menjadi orang yang terbaik daripada kaumnya. Nah, kemudian Allah itu menurunkan agama Islam beserta para nabi yang menyertainya pada masing-masing zaman, termasuk Nabi Muhammad SAW. Allah mendatangkan Islam untuk umat manusia, dan Allah juga mengutus Nabi Muhammad SAW untuk mengajari tentang Islam. Allah berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Walaqad ba'atsna, sungguh telah kami utus, fi kulli ummatin rasula, pada setiap umat itu seorang rasul. An i'budullaha, yang tujuan diutusnya para rasul itu untuk menyembah hanya kepada Allah saja. Wajtanibut taghut, dan menjauhi para taghut. Taghut itu apa? Taghut adalah sesembahan selain Allah, atau tandingan-tandingan selain Allah, baik secara peribadatan, hukum, atau kekuasaan. Jadi ketika seseorang merasa bisa menandingi hukum-hukum yang Allah turunkan, maka mereka adalah taghut. Atau bahkan bisa jadi taghut itu ada di dalam diri kita sendiri. Keinginan di dalam diri kita jauh lebih besar daripada keinginan di dalam diri kita untuk bermaksiat, jauh lebih besar daripada ketaatan kita kepada Allah. Jadi ketika keyakinan kita terhadap selain Allah lebih besar, maka bisa jadi keyakinan itu menjadi taghut. Atau sesuatu pada zaman sekarang, seumpama ada seorang anak muda yang bermain game sampai melupakan banyak waktu, melupakan ibadah-ibadah, kewajibannya dari pagi sampai siang, kemudian tidak sholat subuh, tidak sholat duhur, ditinggalkannya sholat duhur itu, bahkan masih lanjut lagi tidur, bangun tidur, main game lagi, lupa sholat asar, bukan lupa, sengaja sholat asar. Maka bisa jadi gamenya itu adalah tandingan Allah. Kenapa dikatakan demikian? Karena dia merelakan ibadah kepada Allah, kewajiban yang harusnya dia laksanakan, untuk main game. Nah, ini bisa kita katakan juga game ini menjadi taghut. Dan taghut yang paling besar atau pemimpinnya para taghut adalah iblis. Iblis
La'natullah alaih. Allah juga sudah menyempurnakan Islam ini. Kata Allah, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Al-yauma, hari ini, akmaltu lakum, aku telah sempurnakan untuk kalian, dinakum, agama kalian, wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan atas kalian nikmatku, wa raditu lakumul islama dina, dan aku ridhoi Islam sebagai agama. Jadi satu-satunya agama yang benar adalah Islam. Satu-satunya agama yang Allah ridhoi adalah Islam. Allah juga berfirman di ayat yang lain, innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah hanyalah Islam. Jadi bahkan syarat masuk surga pun juga harus Islam, harus tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Ini yang kita pahami di dalam pemahaman seorang muslim, seorang mukmin. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Jadi pada akhir video ini kita simpulkan teman-teman bahwa Islam itu agama yang sangat istimewa, agama yang ketika dibawa dimanapun dan kapanpun, zaman apapun, tempat manapun, kemudian ditegakkan di suku manapun, di negara manapun akan sangat cocok, akan bisa membawa keberkahan dan kejayaan pada daerah itu, pada umat itu, atau pada individu itu. Inilah berkahnya Islam.